Halo, karena balik lagi di latar yang ini, berarti kita akan bahas tentang PowerPoint. Oke, kita mulai dulu. Nah, ini aku baru banget dapat ide meskipun Bintroversi lagi libur, tapi bukan berarti aku libur bahas PowerPoint. Masih sebagian pakai format video yang lama, tapi aku mau bahas sedikit tentang salah satu tools yang paling gampang dan paling simple di PowerPoint, yaitu bikin garis. Kedepan ini bakal tak namain 5 menit produktif, meskipun gak akan selalu videonya durasinya 5 menit. Oke, jadi semalam, Sabtu malam Minggu, kemarin ada pertandingan Liga Inggris antara Arsenal lawan Brentford. Dan pertandingan berakhir dengan skor 1-1. Nah, yang aku mau sorotin adalah gol kedua di pertandingan itu, yaitu golnya Brentford di menit ke-74. Jadi gol itu aku sebut gol pinball karena dari bola mati terus berkali-kali mentul kena kepala dari pemain Brentford dan Arsenal di kotak penalti. Terus akhirnya terjadilah gol itu. Gol itu terjadi murni karena kesalahan Arsenal sendiri. Kurang waspada sama bola-bola udara, bola-bola pinball. Nah tapi ternyata pas aku ngedit video Ars PPT yang barusan aku naikin tadi sore, aku ngeditnya tadi pagi, aku baru ngeh sesuatu. Ternyata sebelum bola terakhir jadi golnya Ivan Toney, yang mana Christian Norgard adalah orang yang terakhir kali pegang bola alias yang ngasih operan ke Tony, itu dia ada di posisi offside. Pas dapat bola sundulan dari Ethan Pinnock, backnya Brentford. Nah, usut punya usut, aku cari kabarnya di internet, dan ternyata katanya emang asisten wasit yang ada di ruang VAR waktu itu, Lee Mason, itu lupa bikin garis offside-nya pas nge-review insiden itu. Lupa guys, lupa. Oke, pertama emang di pertandingan kemarin gol itu sempat dicek di VAR dan ditayangin juga kok di TV. Tapi bukan bagian yang tadi tak ceritain. Justru bagian yang ditayangin adalah pas Pinnock itu pertama lari dari bola mati. Yang mana aku nggak paham juga kenapa malah itu yang direview. Dan lagi di tayangan VAR yang muncul di TV kemarin, emang nggak dikasih garis sama sekali. Yang mana itu nggak benar dan sering banget terjadi di Liga Inggris, Liga Champions, bahkan kemarin di Piala Dunia juga. Ya sebenarnya tetap lebih sering yang ada garisnya ya. Tapi ini karena sebel aja. Sama aja lah pokoknya. Oke, sekarang udah ada ya poinnya. Jadi harusnya ada garis dan wasit di sana di ruang VAR itu lupa bikin garisnya. Lupa apa lupa? Gak ada yang tahu. Atau VAR sebenarnya jangan-jangan mereka nggak punya fitur untuk ngasih garis. Oke, sini aku kasih tahu gimana cara bikin garisnya pakai PowerPoint. Pertama cari videonya, terus screenshot buat bukti biar nggak dikira bohong. Screenshot aja biasa, di sini sebenarnya aku udah punya screenshotannya di folder lain. Kalau udah buka PPT kesayangan kita semua, terus drag screenshotan yang tadi ke PowerPoint. Bisa juga pakai print screen dari video YouTube-nya. Terus tinggal paste di PowerPoint. Ya, yang enak aja lah. Habis itu ke insert, lalu klik shapes, cari yang garis lurus. Dah gambar aja di tempat yang seharusnya. Ngikutin prinsip perspektif. Loh, bangun toh? VR gini aja nggak bisa. Tarik juga garis dari pundak masing-masing pemain. Terus warnain, ya yang Arsenal merah, yang Brentford biru deh, biar sama kayak warna jersey-nya. Dah, simple, pakai PowerPoint juga bisa. Oh ya, bisa juga kamu atur mau setebal atau setipis apa garisnya. Kalau belum puas, pilih aja yang more lines. Tuh, turun dikit. Nah, tuh, sekarang di kanan layar ada pilihan width. Tinggal atur aja, masukin angka-angka keberuntunganmu ke situ. Siapa tahu dapat jackpot. Bisa juga kalau mau dibikin garisnya putus-putus. Ada yang putusnya pendek, tidak bertahan lama. Panjang, berarti langgeng. Titik, macam-macam.
Bahkan bisa juga kamu pilih gradient line yang ini, tuh, biar stylenya jadi gradasi kayak gini. Biar kayak kertas Asturo. Beli satu, gratis satu. Udah enggak ya kayaknya. Bisa juga diganti yang no line. Tuh, yang ini. Biar persis kayak di ruang VAR semalam. Dan masih banyak juga style lain yang bisa kamu variasiin. Sebelumnya jujur aku nggak pernah sesebel ini sama keputusan VAR. Ya memang sering nyebelin tapi aku memilih biasa aja. Soalnya mau gimana juga nggak akan ngubah apa-apa. Tapi kali ini alasannya tuh bener-bener lucu. Lupa loh. Emang sih, lupa tuh manusiawi. Tapi kan ini sesuatu yang prosedural ya. Maksudnya namanya kita ngecek potensi offside di VAR, kan habis dicek. Pasti yang dilakukan selanjutnya garisin dong. Entah ntar keputusannya offside apa enggak itu kan urusan belakangan. Urutannya gitu. Ngecek, garisin. Aduh. Oh ya, ngomongin garis sama lupa, aku jadi keinget sesuatu. Jadi aku dulu kan kuliah matematika. Kalau lupa bikin garis ya, legendanya aja deh, nggak usah garisnya. Sumbu koordinat X, Y, Z gitu-gitu. Pas lagi ujian mata kuliahnya beliau, wah itu poinmu bisa langsung berada di bawah titik beku. Minus. Atau ya minimal gersang lah, kayak poin Arsenal semalam. Kering. Ini ngutip dari temanku sih, yang poin Arsenal kering. Oke, itu dulu. Semoga bermanfaat. Besok lagi tolong aku dikabarin kalau VR lupa bikin sesuatu lagi. Siapa tahu solusinya cukup pakai PowerPoint. Oke, terima kasih dan bye-bye. Klik yang kanan atas kalau mau nontonnya urut. Klik yang kanan bawah kalau mau ganti genre.